Selamat pagi, Shalom Happy Sword Family. Kembali lagi dalam renungan pagi ini. Sebelum saya melanjutkan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Tuhan, Kau sudah memberikan kami kesehatan Tuhan, kekuatan Bapa, tubuh yang kuat Bapa. Biarlah Tuhan, pagi ini kami dapat melakukan aktivitas kami Tuhan. Dan sebentar kami ingin mendengar renungan pagi Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, biarlah Tuhan apa yang kami dengar dan apa yang Hamba bawakan dapat menjadi berkat untuk yang mendengar Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi ini aku nggak membawa renungan sih, sebenarnya lebih ke sharing. Tapi aku ada judul kasih yang berdampak. Kenapa aku kasih judul kasih yang berdampak? Karena bagi aku itu yang sangat berdampak untuk kehidupan aku sih. Jadi aku kan dulu itu sampai sekarang sih sebenarnya ya. Jadi aku dari kecil itu aku sama mami angkat dan papi angkatku. Dan belum lama ini pun aku baru benar-benar maksudnya kenapa sih kok bisa gitu. Sampai sebenarnya masih kayak yang bertanya-tanya gitu. Kenapa sih kok aku nggak sama mami papi gitu. Sampai aku tuh tanya sama suamiku, aku juga ada kan di situ. Jadi kan kita lagi kumpul, terus aku selintas kepikiran pengen tanya aja gitu. Jadi si papi ceritain ke aku gitu. Dulu tuh kenapa bisa sampai aku tidak sama mereka, sedangkan aku yang diinginkan sama mereka gitu. Dan mereka jelaskan karena satu dan lain hal sehingga aku dititipkan di mami papi angkatku gitu. Dan puji Tuhannya mami papi angkatku itu yang mereka dari keluarga Muslim ya. Dan mereka yang maksudnya nggak mengajarkan aku untuk harus mengikuti yang mereka ajarkan gitu. Dan puji Tuhan banget, dan aku kan dari TK juga kan memang aku Kristen Katolik gitu kan. Nah dari situ sampailah aku dewasa gitu, sampai tiba-tiba tuh waktu aku SD atau SMP gitu, aku lupa deh ceritanya, papiku itu papi kandungku, aku pergi ke Bali. Jadi dia lama dan aku lebih jarang lagi gak ketemu. Dan kalau untuk ke mami aku rada sering ketemu gitu. Sampai aku tuh buat ketemu papiku tuh aku takut buat nyamperin papi, buat tanya lah gitu. Maksudnya ngobrol bareng papi aja tuh aku sampai benar-benar takut gitu. Entah kenapa gitu, karena aku takut ya kayak gak biasa aja gitu. Aku jadi kayak merasa itu orang asing gitu. Sampai papiku bilang, sini nggak apa-apa gitu sama papi kangen sama kamu gitu kan. Aku nggak mau gitu. Dan pernah suatu saat itu pas kalau nggak salah malam tahun baru, itu udah lumayan lama, maksudnya udah lumayan besar gitu, SMP kalau nggak salah, di awal SMP. Nah jadi aku disuruh papi, Nita kamu nginep di rumah papi ya sama mami ya katanya, yang di Pasar Baru pas malam tahun baru. Jadi kamu gak usah dibungur, gak usah sama mami papi angkat katanya. Aku gak mau, aku bilang. Terus sampai papiku ngasih uang, papi akan kasih kamu uang gitu kan, buat kamu jajan gitu-gitulah. Pokoknya biar aku tuh mau ke situ. Tapi aku tetap gak mau gitu, karena posisi aku ngerasa gak nyaman gitu kan. Maksudnya untuk menerima semuanya itu tuh kayak gak nyaman gitu. Selama ini aku gak nyaman, dan aku lebih nyaman bareng mami papi angkatku gitu kan. Semakin belajar dewasa, semakin benar-benar sampai sekarang ini ya aku juga mulai berubah gitu. Sampai aku udah benar-benar tidak membeda-bedakan mereka. Maksudnya mungkin mereka juga sering bilang maafin mami papi ya, yang maksudnya kamu yang kita inginkan tapi kita malah nggak ngurusin kamu gitu. Aku cuma jawab nggak apa-apa, aku bilang gitu kan. Mungkin kalau seandainya nggak seperti ini, aku nggak bisa jadi sampai yang saat ini gitu. Mungkin kalau mungkin waktu itu aku nggak dititipkan, aku mungkin udah bisa depresi. Mungkin aku udah bisa yang benar-benar udah mungkin jadi ya udah berantakan lah, hancur lebur mungkin ya. Tapi puji Tuhannya
mami papiku itu kan yang angkat nyuruh aku gereja kan, maksudnya ketemu kayak pembina yang kayak Cisiala Komartin juga yang selalu support aku gitu kan. Karena memang yang dari aku kecil, dari aku SMP itu sampai ke SMA itu ya Komartin sama Cisiala sih yang maksudnya yang benar-benar ngedidik aku gitu kan, sampai aku tuh benar-benar punya hati, punya kasih lah sama semuanya gitu. Dan itu untuk sampai saat ini aku sih mulai merasakan itu berdampak dengan hampir ke semua keluargaku. Kenapa? Karena mungkin aku tipe hati yang nggak yang maksudnya nggak yang kayak gimana ya, nggak yang neko-neko sih gitu. Maksudnya ya aku memang apa adanya dan aku belajar dari setiap yang kesalahan-kesalahan yang sebelumnya, dan aku nggak mau sampai istilah kasarnya aku ada dendam atau ada apapun untuk ke keluargaku yang kandung. Itu nggak ada sama sekali di pikiran aku seperti itu, dan aku sudah benar-benar menerima apapun itu alasan dan jawaban mereka, itu aku udah terima, dan aku sampai bilang nggak apa-apa Mi, aku bilang gitu. Bagaimanapun tetap kok mami papi pasti aku sayang, aku bilang gitu kan. Maksudnya aku nggak ada pernah sempat terlintas mami papiku tuh ngiri, iyalah dia mah pasti lebih sayangnya ke yang Ono gitu kan, ke mami papi angkatku. Sampai aku bilang aku nggak pernah beda-bedain, aku bilang gitu, semuanya aku sayang, aku bilang. Dan sampai sekarang ini tuh mereka yang menyesal sih, mereka bilang menyesal karena mereka nggak sempat mengurusi aku gitu, sampai tiba-tiba lu udah gede istilah kasarnya gitu kan. Tapi ya aku bilang nggak apa-apa, kayak gimana pun mami papi udah ngurusin aku juga kok, aku bilang. Walaupun nggak setiap hari aku bareng sama kalian, tapi aku merasakan kalian juga sayang sama aku bilang gitu. Nah yang di situ yang mereka merasa kayak tersentuh, oh gitu kan. Ternyata tuh nggak sia-sia juga gitu anak-anak aku. Sampai pertama tuh mami tuh selalu debat karena aku gereja, karena mami itu kan Buddha. Jadi mami tuh nggak pernah mengizinkan aku untuk gereja sebenarnya, selalu debat gitu. Dan puji Tuhannya akhirnya kan mami kan ngelihat aktivitas aku, ngelihat perubahan aku, ngelihat bagaimana aku menanggapi semua masalah-masalahku. Akhirnya mami tuh nyadar, oh Tuhan tuh ada ya gitu. Sampai suatu saat tiba-tiba dia mengabarkan aku untuk mami mulai gereja, dan mami belum dibaptis sih, tapi mau udah istilah kasar udah mulai rutin lah gereja setiap minggu, dan dia udah percaya Tuhan gitu. Itu sih yang membuat aku sangat-sangat berdampak gitu untuk keluarga aku, dan papi angkatku pun kan sudah mulai mengenal Tuhan. Sampai adikku Rahel mungkin dia yang istilah kasarnya hampir mirip dengan aku, tapi aku selalu mengingatkan dia bahwa jangan melihat ke belakang, tapi kamu harus lihat ke depan. Lihat seperti apa yang Cici jalankan sekarang. Jadi Cici juga mau, aku selalu bilang ke Rahel gitu, untuk Rahel lebih dari Cici gitu. Cici aja bisa, kenapa Rahel gak bisa? Aku selalu bilang kayak gitu. Jadi kenapa aku bikin tema dengan kasih yang berdampak? Ya karena dengan kita punya hati dan dengan kita punya kasih, itu pasti akan berdampak untuk sekeliling kita terutamanya. Dan aku sih berharap untuk ke depan semuanya juga yang mendengar sharing aku ini akan berdampak untuk kalian semua sih. Jadi percaya deh kalau Tuhan itu memang selalu ada dan selalu dukung kita di saat kita hal sekecil apapun yang kita lakukan, itu Tuhan pasti selalu ada bersama kita. Itu aja sih yang aku mau sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu sudah memberikan sharing Tuhan. Biarlah Bapak, apa yang hamba bawakan Tuhan biar dapat berdampak positif Tuhan, berdampak yang baik untuk yang mendengar sharing atau rekaman hamba ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami, dan Engkau tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu merangkul kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.